Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Kasbulata Faris, NIM 2019-101. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perjanjian arbitrase internasional pemerintah Indonesia dengan PT NTT. Jadi, perjanjian mediasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Joseph Suwardi yang beralamat di Jalan Abdul Ghani nomor 69 Kota Batu, Jawa Timur. Nomor KTP 35 890 Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Kemudian ada PT NTT Newton Nusa Tenggara yang beralamat di Jalan Raya Olat Maras, Batu Alang, Pernek, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam hal ini diwakili oleh Saudara Stephen Skeubel, bertindak dalam kapasitasnya sebagai penerima kuasa mewakili direksi PT NTT selaku pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November tahun 2008 dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Newmont Nusa Tenggara. Kemudian di sini Michael Kasbulata Faris SHMH beralamat di Jalan Arjuna nomor 48 Kota Batu, Jawa Timur dengan NIK 39687023545369. Selanjutnya disebut sebagai mediator. Pemohon dan termohon keduanya disebut para pihak menyatakan sepakat secara sukarela dan beritikat baik serta dalam suasana kekeluargaan berupaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara para pihak melalui proses mediasi dengan difasilitasi oleh mediator. Para pihak secara tegas menyatakan diri sebagai pihak atau perwakilan pihak yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk bermediasi dan membuat putusan akhir dalam mencapai kesepakatan penyelesaian permasalahan. Dengan menandatangani perjanjian ini, para pihak serta mediator menyetujui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penunjukan mediator. 1. Para pihak secara bersama-sama menyetujui Saudara Michael Kasbulata Faris, SHMH, untuk bertindak sebagai mediator LAP SPI dalam membantu penyelesaian sengketa. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara profesional, bersikap netral, independen, tidak memihak, dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi kode etik mediator, tidak memberikan saran, solusi, atau pendapat hukum atau jasa konsultasi hukum, serta tidak berwenang untuk membuat keputusan. Yang ketiga, mediator berperan memfasilitasi, membantu, dan mendorong para pihak agar dapat berkomunikasi secara berkesinambungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu penyelesaian dengan itikat baik. Yang B, dapat mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan, kepentingan, dan harapan dari satu pihak kepada pihak lainnya. C, dapat menciptakan, mengembangkan, dan mempertimbangkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian. D, dapat menyelesaikan sengketa secara sukarela sehingga mencapai kesepakatan yang sukarela pula. 4,
Mediator menegaskan bahwa mediator tidak memiliki benturan kepentingan dan atau permasalahan serta tidak memiliki kesinambungan hubungan apapun sebelumnya dengan para pihak. 5. Mediator memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar keterangan, pendapat dan keinginannya. Kedua, pengungkapan informasi dan kerahasiaan. Yang pertama, para pihak bersedia menyampaikan dan mengungkapkan seluruh informasi penting yang terkait dengan pokok sengketa. Yang kedua, segala bentuk informasi, komunikasi, negosiasi, dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses mediasi, baik di antara para pihak maupun di antara masing-masing pihak dengan mediator, akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia, serta tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam forum apapun, termasuk tidak terbatas dalam forum adjudikasi atau arbitrase. Yang ketiga, para pihak tidak memiliki hak untuk meminta, menyebarkan, dan menggunakan segala bentuk informasi, komunikasi, negosiasi, dan pernyataan tersebut sebagai bukti dalam forum apapun, maupun tidak terbatas dalam forum adjudikasi arbitrase. Mediator dapat berkomunikasi dengan masing-masing pihak secara terpisah dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh dari masing-masing pihak, kecuali ada permintaan tegas dari pihak yang memberikan informasi untuk membukanya atau menyampaikan pada pihak lainnya. Yang kelima, para pihak tidak memiliki hak untuk meminta mediator sebagai saksi untuk forum penyelesaian sengketa lainnya, termasuk namun tidak terbatas dalam forum adjudikasi atau arbitrase. Yang ketiga, kesepakatan perdamaian. Pertama, permasalahan yang berhasil diselesaikan oleh para pihak akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang formal secara tertulis dalam bentuk di bawah tangan dan atau akte notaris dan atau putusan perdamaian dari pengadilan. Yang kedua, kesepakatan perdamaian dihasilkan dari proses mediasi adalah kesepakatan sukarela dan bukan merupakan rekomendasi dan atau keputusan mediator. Kesepakatan perdamaian bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan etikat baik, dan terhadap kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan. Ketiga, kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh para pihak dan direalisasikan dengan seluruh etikat baik serta kesukarelaan para pihak. Yang keempat, kesepakatan perdamaian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, karenanya sebelum mendatangani kesepakatan perdamaian, para pihak memastikan telah mengkaji dan memahami terlebih dahulu isi kesepakatan perdamaian. Yang kelima, kesepakatan yang dilakukan oleh oleh pihak pemerintah dengan PT NNT adalah menjalankan keputusan United Nations Commission on International Trade Law dan Majelis Arbitrase yang terdiri dari panel yang dikenal secara internasional, memerintah PT NNT untuk melaksanakan ketentuan pasal 23
kontrak karya menyatakan bahwa PT NNT telah melakukan default, pelanggaran perjanjian, memerintahkan kepada PT NNT untuk melakukan divestasi 17% saham yang terdiri dari divestasi tahun 2006 sebesar 3% dan 7% tahun 2007 kepada pemerintah daerah, sedangkan untuk tahun 2008 sebesar 7% kepada pemerintah Republik Indonesia. Semua kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 100 hari sesudah tanggal putusan arbitrase. Selain itu, saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai atau clean and clear dan bersumber dana untuk pembelian saham tersebut bukan menjadi urusan PT NNT. Yang keenam, Newmont juga harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan arbitrase dan harus dibayarkan dalam tempo 30 hari sesudah tanggal putusan arbitrase. Putusan tambang yang berkantor pusat di Denver, Colorado itu wajib membayar biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk proses arbitrase sebesar 1,8 juta dolar US dollar. Yang ketujuh, kesepakatan antara pihak pemerintah Indonesia dengan pihak PT NNT agar PT NNT mendivestasikan sahamnya pada akhir tahun ke-5 sekurang-kurangnya 15%, pada akhir tahun ke-6 sekurang-kurangnya 23%, pada akhir tahun ke-7 sekurang-kurangnya 30%, pada akhir tahun ke-8 sekurang-kurangnya 37%, pada akhir tahun ke-9 sekurang-kurangnya 40%, dan pada tahun ke-10 sekurang-kurangnya 51%. Yang keempat, pembahasan tanggung jawab. Yang pertama, mediator tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun untuk setiap tindakan atau kelalaian mediator yang diklaim sebagai kewajiban mediator di bawah perjanjian ini, kecuali terbukti melanggar kode etik mediator LAPSPI. Yang kedua, para pihak bertanggung jawab dan membebaskan mediator atas semua tuntutan, gugatan, ganti rugi pihak manapun yang menimbulkan yang mungkin timbul dari kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh para pihak. Yang ketiga, para pihak dengan alasan apapun dalam waktu kapanpun, baik sebelum, pada saat, atau sesudah mediasi melepaskan hak untuk menuntut, menggugat, dan atau melibatkan mediator LAPSPI dan atau pengurus dan staf LAPSPI dan atau institusi LAPSPI dalam gugatan tuntutan apapun dimanapun yang berhubungan dengan permasalahan para pihak. Keempat, apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, pemohon dapat memilih untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi atau arbitrase LAPSPI atau berhenti pada proses mediasi. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 dan bermaterai cukup. Para pihak masing-masing mendapat satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan para pihak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.